Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini ke-25 melanjutkan materi sebelumnya, masih berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala atas permintaannya kepada Allah agar Allah menunjukkan kekuasaannya, yakni dengan cara bagaimana menghidupkan yang mati. Itu dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahudh arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Permintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala, Allah kemudian berfirman, awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya wahai Ibrahim? Apakah engkau tidak percaya atas kekuasaanku, atas keperkasaanku wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim berkata, ya, aku percaya, aku yakin bahwa engkau maha kuasa, tetapi ini untuk menambah kemantapanku dalam beriman kepadamu, untuk mendapat keyakinan bahwa engkau benar-benar maha kuasa, supaya hatiku tenang, supaya hatiku damai. Qala, Allah berfirman, fahudh arba'atam minat thairi. Kalau begitu wahai Ibrahim, tolong ambilkan atau tangkap 4 ekor burung. Ambilkan, tangkap 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik, kemudian engkau cincang 4 ekor burung itu, dicacang, dipotong-potong, kemudian diaduk. Ini menurut versi tafsir At-Tabari dan juga menurut versi tafsir Ibnu Katsir. Burung 4 ekor dicincang, diaduk-aduk, dicampur, kemudian dibagi menjadi 4 gundukan, 4 gundukan yang tentu sudah tercampur, sehingga tidak dikenal mana kepala yang satu, mana kaki yang satu lagi, mana perutnya, mana sayapnya, dan lain sebagainya. Karena dicampur, diaduk, kemudian disimpan menjadi 4 gundukan. Tsumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian dari bagian-bagian itu, dari gundukan-gundukan itu, silahkan disimpan di 4 bukit berjauh. Kemudian Ibrahim menyimpannya. 1 gunduk disimpan di bukit yang satu lagi disimpan di bukit yang lain, 1 lagi disimpan di bukit yang lain lagi, dan 1 lagi disimpan di bukit yang lain lagi. Setelah Ibrahim menyimpannya di bukit itu menjadi 4 gundukan, menjadi 4 bagian yang tentu tercampur di situ seluruh badan 4 ekor burung itu.
seluruh tubuh 4 ekor burung itu. Kemudian kata Allah, summad'uhunna. Coba panggil Ibrahim olehmu, panggil mereka. Yang 4 ekor burung itu. Ternyata ya'tinaka sa'ya. Kemudian 4 ekor burung itu datang dengan segera, terbang dari 4 bukit itu dan kembali seperti semula. Burung yang asalnya hidup 4 ekor, tentu dengan yang berbeda-beda satu sama lain, tetapi setelah dicincang, setelah diaduk, dicampur sedemikian rupa, disimpan di bukit yang jauh, di 4 bukit yang jauh, setelah dipanggil ternyata kembali dalam keadaan hidup seperti semula. Kembali seperti semula. 4 ekor burung yang masih hidup. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Demikian mukjizat yang diterima oleh Ibrahim. Atas usul dari Ibrahim, atas permintaan dari Ibrahim kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Tunjukkan kepadaku. Nabi Ibrahim ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara menghidupkan yang mati. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim tidak bisa melakukan hal itu. Siapapun tidak bisa melakukan hal itu. Maka kemudian ia memohon kepada Allah, tetapi ketika memohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, "Afalam tu'min? Apakah engkau tidak percaya atas keperkasaanku?" Ibrahim menjawab, "Bala, aku percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi ini semua adalah agar hatiku lebih mantap beriman kepadamu." Selama ini Ibrahim bukan tidak mantap sebetulnya, karena ia sudah menemukan banyak fakta dari mulai proses mencari Tuhan. Dan Ibrahim tahu bahwa Allah itu Tuhannya maha kuasa, maha perkasa. Tapi Ibrahim ingin terus memantapkan keimanannya. Akhirnya Allah menunjukkan keperkasaannya dengan 4 ekor burung yang tadinya hidup, dicincang, kemudian setelah dicincang, diaduk sedemikian rupa, kemudian disimpan dengan tercampur di 4 bukit, dan hanya dengan apa? Kun, itu sesungguhnya. Bahwa kekuasaan Allah itu ditunjukkan untuk menjadikan atau untuk menciptakan suatu kejadian apapun. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin menjadikan sesuatu, hanya cukup dengan menyatakan kun, buktilah, maka fayakun, terbukti. Ibrahim alaihissalam melakukan hal itu. Dan ternyata para nabi juga banyak diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keajaiban-keajaiban yang hebat yang manusia tidak mampu melakukan hal itu. Bukan hanya para nabi, tapi kita menyaksikan bagaimana fenomena alam, bahkan yang kita rasakan sendiri. Sering kita menemukan hal yang terkait dengan kita sendiri, kita kemudian berpikir bahwa semua ini tidak masuk akal. Semua ini tidak kita mengerti. Dan pada saat itulah seharusnya kita kembalikan kepada Allah yang Maha Perkasa. Manusia itu lemah, manusia itu dhaif, manusia itu tidak berdaya, manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali karena kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada kemampuan apapun kecuali hanya kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala.
dari setiap fenomena alam yang terjadi, dari setiap segala sesuatu yang sekarang sedang terjadi dan dialami oleh kita. Kembalikan semua kepada Allah, karena kita lemah, karena kita tidak berdaya. Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha perkasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.